Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas, nge-review, dan nge-breakdown episode keempat dari House of the Dragon yang keren banget itu. Wow, mind-blowing banget ya teman-teman ya. Pokoknya episode keempat favorit banget. Oke, tapi sebelum itu seperti biasa, aku mau promosi dulu ya. Kaos keren dari Co-Star Store. Nah, ini aku lagi pakai House of the Dragon Dracarys. Bahannya bagus, desainnya bagus, dan pokoknya keren banget deh, good quality. Kalian wajib banget untuk beli juga ya guys. Kalau kalian tertarik, link Tokopedia dan Shopee-nya sudah aku pin di description box, atau sudah aku tulis ya di description box. Jadi tinggal langsung klik linknya aja. Oke guys, nggak usah bawah, let's check it out. Oke guys, sebelum kita bahas episode keempat, kita bahas dulu ya Easter egg jari tangannya si King Viserys ini yang ternyata sudah buntung dua ya teman-teman ya. Jadi memang ya dari episode yang lalu yang kita lihat dia pakai maggot atau ulat itu untuk menyembuhkan lukanya, ternyata tidak berhasil ya, karena dia ini sepertinya kena penyakit gula gitu ya, sehingga daging di jari tangannya itu membusuk dan buntung atau lepas gitu ya teman-teman ya. Dan di sini ada kesalahan VFX atau CGI-nya ya. Ini green screen-nya belum diedit guys. Lucu banget ya, tapi nggak apa-apa deh. Kita kalau nggak merhatiin jarinya King Viserys mana tahu ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke breakdown episode keempat. Jadi episode keempat itu dibuka dengan si Rhaenyra ini mendapatkan tugas dari King Viserys untuk tour ya, atau keliling Seven Kingdom mencari jodohnya atau mencari calon suaminya. Terlihat di scene awal itu Rhaenyra memegang-megang kalung yang diberikan oleh Prince Daemon Targaryen di episode pertama, terbuat dari Valyrian steel atau baja Valyria. Terlihat di sini Rhaenyra dan beberapa lord yang hendak melamar dirinya berkumpul di hall atau ruangan di daerah Bitterbridge. Berkumpul di sini beberapa house yang hendak melamar si Rhaenyra ini ya guys ya. Ada House of Tully, House of Swan, House of Frey. Kalau aku dengar House of Frey itu pasti teringat Red Wedding di Game of Thrones ya guys. House of Mood, House of Strong, dan House of Dondarrion, dan house-house kecil lainnya. Di sini Rhaenyra ditemani oleh Sir Criston Cole dan Lord Boremund Baratheon. Boremund Baratheon ini yang terlihat di episode 1 kemarin yang kayak nggak senang gitu ya melihat Rhaenyra diangkat jadi pewaris tahta King Viserys. Rhaenyra di sini kesel dan bad mood banget ya melihat para orang tua, anak-anak itu kayak berusaha untuk melamarnya. Jadi dia nggak serak dengan semua calon-calon ini, terutama sama Lord Dondarrion yang sudah kayak kakek-kakek gitu ya, lebih tua dari King Viserys, dan ini membuat Rhaenyra marah sama dia ya. Kenapa berani-beraninya melamar dia? Dan Rhaenyra kembali terkejut ya dengan yang mau melamar dia seorang anak kecil perwakilan dari House of Blackwood dan seorang Lord of Blackwood ya guys. Jangan salah ya guys, House of Blackwood ini sangat setia dengan klan Old Valyria, apalagi klan Targaryen. House of Blackwood ini menduduki wilayah Riverlands dan merupakan ancient house atau old house gitu ya teman-teman ya, dan merupakan keturunan dari The First Man. Mendengar ucapan Lord of Blackwood ini, Rhaenyra sedikit menghargai usahanya ya guys. Namun salah satu lord di sana dari House of Bracken selalu menghina dia, mengomongi dia bodoh, pengecut dan sebagainya. Akhirnya terjadilah pertarungan di sini. Namun tanpa disangka, anak kecil dari House of Blackwood ini bisa membunuh ya si laki-laki ini yang selalu menghinanya tadi dari House of Bracken, dan membuat Rhaenyra terkejut. Makanya ya guys ya, jangan jadi orang yang sombong dan suka menghina orang lain. Kita nggak tahu kemampuan orang lain. Ternyata anak itu lebih pandai bermain pedang daripada si laki-laki itu. Akhirnya dia mati sia-sia. Sebenarnya kalau di novelnya sendiri, House of Bracken dan House of Blackwood yang sama-sama dari Riverlands itu memang selalu berkonflik ya mereka berdua ini guys, dari semenjak Aegon Conquest sampai di Rhaenyra ini. Segera Princess Rhaenyra bersama dengan rombongannya bertolak ke pelabuhan oleh Kapten Oswin untuk berlayar dari Bitterbridge, tempat mereka bertemu ini, kembali ke King's Landing. Padahal dia harus 3 hari lagi tetap di Bitterbridge, tapi udah nggak tahan aja langsung berlayar pulang ya Rhaenyra ini. Terlihat di sini kapalnya Rhaenyra dengan layar besar yang bergambarkan lambang Targaryen. Ini tuh kayak mengingatkan aku kembali ya pada saat Daenerys Targaryen pertama kali berlayar dan datang ke Westeros, ke Dragonstone ya guys. Aduh, pokoknya bring back memory banget deh. Dengan secara tiba-tiba Prince Daemon Targaryen menunggangi naganya Caraxes itu tiba di King's Landing ya, dengan sedikit menyenggol kapalnya Rhaenyra membuat dia hampir terjatuh. Di Hall of Iron Throne di sini semua orang sudah berkumpul ya, baik Rhaenyra itu sendiri
sendiri dan semua petugas kerajaan untuk menyambut kedatangan si Prince Daemon Targaryen ini. Nah, ini tuh adalah pertama kali dia datang ke King's Landing ya, setelah berhasil membunuh Kragas Drahar dan juga mengakhiri invasi Triarki di Stepstone. Terlihat di sini orang terkejut ya melihat Prince Daemon menggunakan sebuah mahkota di kepalanya. Dan dia ini memang bertingkah membuat orang lain tuh suka gagal paham, salah paham gitu ya dengan tindakan dia. Padahal dia tindakannya A dikira orang B, padahal tindakannya baik dikira jahat gitu. Dengan memegang pedang Kragas Drahar, ia pun mendekati King Viserys yang sudah lengkap ya pakai mahkotanya. Di situ dia dihalangi oleh Kingsguard. Padahal dia hanya ingin memberikan pedang itu untuk ditambahkan ke kursi atau the Iron Throne. Untuk informasi kalian ya, bahwa sebenarnya Aegon the Conqueror itu membuat Iron Throne dari para baja besi. Pedang ini merupakan pedang dari semua musuh-musuh dan juga korban-korban dari kemenangan dia ketika menaklukkan Westeros dulu ya teman-teman. Jadi sejarah Iron Throne ini, kursinya dan pedang-pedang ini sangat sadis dan sedih. Terbuat dari pedang para prajurit, korban, dan orang-orang yang kalah dengan Aegon the Conqueror. Prince Daemon pun berkata setelah dia bisa mengalahkan Triarki, para pasukannya menobatkan dirinya sebagai Raja Nerosi, King of the Nerosi. Ia pun berkata hanya ada satu raja yang sejati, yang mulia, dan langsung bersimpuh di hadapan kakaknya atau si King Viserys itu. Jadi memang si Prince Daemon ini gak mau ngambil tahta si kakaknya ya teman-teman ya. Jadi dia sangat respect, menghargai, dan masih sangat sayang dengan kakaknya King Viserys, walaupun memang membuat orang salah paham dan tidak percaya gitu dengan kebaikannya. Tapi Prince Daemon ini emang gila banget ya teman-teman ya. 2000 pasukan Triarki itu gak ada yang ditahan jadi tawanan tuh gak ada. Semuanya dibunuh, dipancangkan atau ditusuk di pasir kayak disalib gitu, dan dimakan hidup-hidup oleh para crab atau kepiting itu. Jadi dia melakukan hal yang sama seperti mereka lakukan juga. Dan di sini rambutnya Prince Daemon sudah pendek ya, dicukur atau dipotong ya, karena kemarin kan kena darahnya si Kragas Drahar. Dan King Viserys serta Prince Daemon Targaryen pun berpelukan. Next scene terlihat ya sebuah pesta untuk penyambutan si Prince Daemon Targaryen ini ya, pesta kecil-kecilan kerajaan gitu. Di sini terlihat mereka ini sangat baik-baik saja. Namun ya seperti biasa ya, tatapan liciknya Otto Hightower itu selalu membuat aku jengkel. Dalam percakapan, Alicent pun menawarkan untuk ngeliat-ngeliat galeri gitu ya, malah diketawain oleh si King Viserys ini. Emang dia ini kadang jengkelin ya, kayak buat orang jadi bodoh gitu loh. Kemudian Alicent pun menghampiri Rhaenyra Targaryen ya. Mereka di sini bercakap-cakap seperti kayak sudah nggak ada apa-apa lagi, kayak temenan biasa. Tapi mereka ini tanpa sadar kayak saling sindir gitu ya. Pokoknya di scene ini mereka berdua terlihat lebih friendly atau lebih bersahabat lagi ya teman-teman ya, daripada episode-episode sebelumnya yang tensinya tegang banget. Dan juga di sini perutnya si Alicent itu sudah kempes ya, karena dia sudah lahiran anak keduanya, seorang perempuan bernama Princess Helaena Targaryen. Yes, next scene terdengar lagi ya Valyrian language, bahasa Valyria antara Rhaenyra dan juga si Prince Daemon ini. Udah lama banget nih mereka nggak ngomong Valyria setelah kemarin terpisah jauh karena peperangan Stepstone. Aku suka banget ya guys dengan pengambilan scene pohon suci atau pohon weirwood ini, seperti saksi bisu yang mengkoneksikan hubungan cerita antara Game of Thrones dan House of the Dragon. Terlihat di sini Prince Daemon memegang kalung pemberiannya ya kepada Rhaenyra ini. Kalau kalian perhatikan di episode 1, episode 2, kalung pemberian Prince Daemon ini masih dipakai oleh Rhaenyra. Namun semenjak perselisihan mereka di Dragonstone di episode kedua, ketika Prince Daemon mengambil atau mencuri telur dari naga Dreamfire yang sebenarnya dipersiapkan Rhaenyra untuk adiknya, di situ dia sudah nggak pernah lagi pakai si kalung ini ya teman-teman. Jadi dia kayak hilang respect gitu mungkin ya pada waktu itu. Setelah mendengar kemenangan Daemon di Stepstone, baru deh dia pakai lagi kalung itu. Coba deh kalian rewatch lagi episode 1, 2, dan 3, perhatikan kalungnya. Oke, kita lanjut lagi scene Rhaenyra Daemon. Setelah memegang kalung Rhaenyra, ini ada percakapan ya tentang apa sih motifnya Prince Daemon lagi setelah kemarin di Dragonstone terjadi problem antara mereka dua tentang pencurian telur naga. Terus dia sekarang sudah menang di Stepstone dan sekarang kembali ke King's Landing. Nah, jadi si Rhaenyra ini ingin tahu motifnya apa. Jadi inti percakapan mereka berdua ini adalah mengenai pernikahan ya. Pentingnya pernikahan dalam suatu urusan kerajaan itu, entah itu untuk politik, entah itu untuk mempertahankan garis keturunan. Karena ikatan yang paling kuat antara house itu ialah pernikahan. Jadi Prince Daemon ini kayak ngasih insight dan saran ya kepada si Rhaenyra ini bahwa penting untuk menikah. Apalagi dengan keluarga house yang bisa mendukung dan memiliki tujuan yang sama. Namun Rhaenyra ini sebenarnya bukan nggak mau menikah ya. Dia itu cuman nggak mau bernasib sama seperti ibunya, dipaksa untuk melahirkan keturunan yang malah merenggut nyawanya. Jadi dia mau tetap merdeka dan memiliki kekuasaan gitu. Padahal dia nggak tahu ya bahwa ibunya mati itu ya karena keegoisan King Viserys juga. Di rapat Great Council bersama dengan King Viserys dan Rhaenyra, mereka berkata ya bahwa kemenangan di Stepstone
Stone oleh Corlys Velaryon dan Prince Daemon itu memang sebuah takdir, dan malah membuat si Snake atau House of Velaryon, Corlys Velaryon, itu malah lebih kuat daripada Crab Feeder atau Triarchy ini ya, dan jadi ancaman gitu ya. Dan semua ini bermasalah karena King Viserys lebih memilih Alicent daripada Lady Laena. Namun King Viserys masih nggak percaya ya, masa sudah bertahun-tahun dia masih dendam. Namun kata Grandmaster Melos, ular laut atau Corlys Velaryon, si Snake itu sombong dan jelas banget ya bahwa dia memiliki pride atau kebanggaan harga diri yang tinggi. Jadi kalau sudah terluka itu lama pulihnya. Dan Grandmaster Melos menyarankan coba kita obati atau kita cari solusinya. Dan sepertinya didukung juga ya oleh Lord Larry Strong dan Lord Lyman Beesbury. Hand of the King atau Otto Hightower melaporkan ya sebuah kabar dari saudaranya House of Hightower di Old Town bahwa Lord Corlys Velaryon ini dikabarkan sedang bernegosiasi ya untuk menikahkan putrinya Lady Laena Velaryon kepada seorang Lord Laut dari Braavos. Dan Otto Hightower sangat mengkhawatirkan ya kalau House sebesar House Velaryon itu bersekutu dengan Free Cities atau kota-kota merdeka di Essos. Contohnya ya Braavos itu. Braavos ini juga muncul ya di Game of Thrones pada waktu King's Landing itu ingin minjem duit ya, namanya Iron Bank. Nah itu ada di Braavos juga. Dan Arya Stark itu juga berlayar ke Braavos untuk belajar seni bela diri dan kekuatan sihir Faceless Man. Jadi memang ya kota-kota merdeka seperti Braavos, Volantis, Pentos itu cuman ada di benua Essos. Kalau di benua Westeros yaitu dia tadi sistemnya kerajaan dynasty gitu, jadi terpimpin oleh satu. Tapi kalau Free City atau kota-kota merdeka nggak ada tuh namanya dinasti kerajaan gitu. Pokoknya satu kota dipimpin bersama dengan suara yang sama dan posisi yang sama. Jadi tidak ada yang kayak jadi ketuanya banget tuh, nggak ada. Jadi itulah makna Free City, kota bebas atau kota merdeka, dan ini nggak ada ya di Westeros. Dan Otto Hightower juga menyinggung-nyinggung soal pernikahan-pernikahan gitu ya untuk menyelamatkan hubungan dengan Corlys Velaryon. Dan ternyata ya kita lihat di sini Tyrion Lannister yang menggantikan posisinya Corlys Velaryon di Small Council. Dan malam pun sudah tiba ya, para penjaga dan pelayan memasang lampu-lampu, dan terlihat di sini Alicent sedang menggendong anak kedua bayi perempuan yaitu Helaena Targaryen. Untuk kalian ketahui ya, nanti Alicent itu kan punya 4 anak ya, dan sudah ada 2 anak yang lahir, Aegon Targaryen II dan Helaena Targaryen. Terlihat di sini Alicent itu kayak capek gitu ya guys ya, mengurus anaknya. Di malam hari Rhaenyra pun kembali masuk ke kamarnya ya dengan penjaga Sir Criston Cole di luar. Aku agak bingung ya, Sir Criston Cole ini kan Kingsguard, harusnya menjaga King Viserys, ini malah menjaga Rhaenyra. Ia pun bingung mendapatkan pakaian dan juga peta untuk keluar dari kamarnya tanpa ketahuan ya. Jadi di sini kayak peta rahasia gitu. Rhaenyra pun berhasil keluar melalui lorong-lorong rahasia dan akhirnya bertemu dengan Prince Daemon yang ternyata mengajaknya keluar ya ke pasar dan melihat kegiatan masyarakat malam-malam gitu. Ada yang mabuk-mabukan, ada yang membuat pertunjukan dan sebagainya. Tidak ada yang menyadari Rhaenyra dan Prince Daemon pada malam itu. Pokoknya ini scene-nya sangat mengasyikan sekali ya teman-teman. Dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang peramal dengan bola matanya itu udah kosong atau nggak ada ya teman-teman. Ia berkata, mau tahu gimana caramu mati? Di ruangan ya King Viserys itu sedang mandi ya teman-teman. Terlihat di sini kulitnya makin banyak ada borok gitu ya, dan terlihat jari tangannya itu sudah hilang 2, sama seperti yang aku omongin di awal tadi. Untung ada Queen Alicent Hightower di sini yang menemaninya. Dan juga kalau aku perhatikan sifat dari Queen Alicent ini dari episode kedua, ketiga dan keempat, ini memang baik ya teman-teman ya. Jadi dia belum berubah menjadi jahat atau licik kayak ayahnya gitu ya. Jadi di sini sifatnya itu aku masih sangat suka sekali. Prince Daemon dan Rhaenyra pun menonton ya sebuah drama parodi khusus untuk rakyat di sini ya, yang memparodikan dan mendramakan bagaimana Rhaenyra itu dengan adiknya Aegon Sang the Conqueror itu memperebutkan tahta Iron Throne. Dimana kalau dilihat para penonton itu lebih mendukung seorang laki-laki yaitu si Aegon ya untuk duduk di Iron Throne daripada Rhaenyra yang seorang perempuan. Dan ini cukup membuat si Rhaenyra kesal ya menonton parodinya. Dan parodi ini aku sangat suka ya teman-teman ya. Drama di panggung seperti ini betul-betul bring back memory banget dengan beberapa episode di Game of Thrones yang juga menampilkan hal yang sama. Namun Rhaenyra pun terlihat senang sekali ya teman-teman ya, bisa bebas dari
seorang princess di malam hari ini. Dengan berdandan seperti laki-laki, ia berlari, mencuri dan sebagainya. Namun ia bertemu dengan Sir Harwin Strong yang kita lihat di episode 3 kemarin. Sir Harwin ini menyimpan rasa ya dengan Rhaenyra, terlihat banget dari mukanya. Walaupun Sir Harwin Strong tahu ini Rhaenyra yang sedang menyamar, namun dia biarkan saja ya, pura-pura nggak tahu. Kemudian scene berpindah ke Alicent Hightower, di mana dia ini sebenarnya sudah tidur, namun dia ternyata dibangunkan oleh pelayan karena dia dipanggil oleh King Viserys ke kamarnya. Terlihat dari wajahnya dia tuh kayak males dan nggak mau gitu ya datang dan melayani. Mungkin dia ini kayak kepikiran omongannya Rhaenyra yang berkata bahwa dia ini seperti seorang putri yang dikurung di dalam sebuah kerajaan untuk terus melahirkan pewaris tahta gitu. Berpindah ke scene-nya si Prince Daemon dan Rhaenyra. Jadi si Prince Daemon ini selain ngajak dia jalan-jalan juga kayak ngajak dia ke rumah bordil gitu ya teman-teman. Dan adegan-adegan 18+ pun terlihat di sini scene-nya ya. Jadi memang ini adegannya dewasa banget gitu. Karena kan ini baru banget ya bagi Rhaenyra untuk diperkenalkan ke dunia seperti ini, karena dia masih virgin banget. Jadi ya dia ini adalah pengalaman pertamanya. Aku susah ya guys ya, dan gak bisa untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di scene ini. Kalian nonton sendiri aja. Dan juga terlihat scene berikutnya ketika si Alicent Hightower itu bersama dengan King Viserys ya di kamarnya. Di sini terlihat banget si Alicent itu seperti orang yang tidak senang, tidak suka, dan tatapan yang kosong. Kasian banget ya guys aku lihatnya. Dan juga pengembangan dan develop karakter Alicent ini dari awal kemunculannya hingga aku melihat scene ini jomplang banget kelihatannya ya. Dimana di awal dia happy banget, tapi di sini dia sedih banget ya. Harus nurutin kemauan ayahnya, harus menikah dengan bapak-bapak juga. Belum lagi Otto Hightower ayahnya sibuk banget dengan pewaris tahta, pokoknya licik banget deh ayahnya. Dan Alicent Hightower pun jadi korban. Jadi point of view-nya Alicent ini sangat menyedihkan. Kembali ke Prince Daemon dan Rhaenyra, di rumah bordel ini Prince Daemon itu seperti merayu Rhaenyra ya. Dan mereka ini hampir melakukan hal tersebut. Namun ternyata Prince Daemon itu nggak jadi ya, kayak dia tersadar gitu dan malah kabur meninggalkan Rhaenyra. Rhaenyra pun juga kabur untuk mengejar si Prince Daemon ya guys. Namun ternyata ada seorang anak yang ternyata dia ini seorang mata-mata ya, anak-anak laki-laki ini. Dengan sebutan kode White Worms, dia langsung mengadukan tentang kehadiran Rhaenyra di rumah bordel itu kepada Otto Hightower. Nah akhirnya si Rhaenyra ini balik lagi ke istana dan balik lagi ke kamarnya. Sir Criston Cole pun terkejut melihat tingkah Rhaenyra yang seperti marah gitu. Takut terjadi apa-apa, ia hendak memanggil Lord Commander, tapi Rhaenyra menghentikannya dan malah mengundangnya masuk ke dalam kamar. Dan terjadilah hal-hal yang diinginkan antara si Rhaenyra dan Sir Criston Cole ini. Karena memang Sir Criston Cole ini walaupun dia dari House of Cole, tapi dia ini berkebangsaan atau rasnya tuh Dornish ya teman-teman ya. Jadi seperti orang-orang Dorne perawakannya. Rhaenyra terlihat sangat bahagia sekali pada malam itu. Dan aku mau nge-highlight ya beberapa scene yang memperlihatkan ada hewan tikus di King's Landing. Entah itu di tengkorak Balerion atau di kamarnya si Alicent dan King Viserys. Nah tikus-tikus ini akan jadi kode atau easter egg ya. Jadi kalian harus ingat tentang tikus-tikus ini. Terlihat juga di sini sakitnya King Viserys, borok atau lukanya itu tambah banyak ya teman-teman ya. Membuat dia jadi sakit dan juga sulit bergerak. Di pagi hari Prince Daemon terbangun di penginapan di kamarnya yang ternyata sudah ada Mysaria di situ menuangkannya sebuah minuman. Dan terlihat di sini anak yang tadi memberikan informasi ke Otto Hightower, dan ternyata anak ini merupakan agen mata-matanya si Mysaria. White Worm ini mungkinlah si Mysaria ini ya teman-teman maksudnya. Jadi dia sudah tidak kerja lagi sebagai wanita penghibur di rumah bordil. Dia sekarang jadi penyalur agen-agen mata-mata anak-anak. Padahal ini masih pagi-pagi ya, si Otto Hightower itu udah gatel banget tuh mulutnya mau ngadu ke King Viserys tentang si Rhaenyra Targaryen dan Prince Daemon yang terlihat di rumah bordil itu. Ia berkata bahwa mereka berdua itu bersetubuh atau melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang putri. Padahal kan dia sendiri nggak ngeliat ya, dia cuma tahu dari si mata-mata itu juga. Dia juga mengadukan bahwa Rhaenyra itu sering banget keluar malam-malam gitu melalui King's Landing. Padahal kan cuma sekali aja. Dan juga ini sebenarnya fitnah ya, kan mereka tidak jadi melakukannya. Jadi si Otto Hightower ini memang nggak pernah mau nge-cross check dulu ya. Dan memang terlihat banget motifnya di sini. Dan benar saja si King Viserys itu nggak percaya dengan omongannya Otto Hightower dan malah ngomongin dia itu bohong atau sumbernya itu bohong. Karena King Viserys masih percaya dengan Rhaenyra dan masih sayang sama anaknya ini. Bahkan King Viserys juga menuduh balik Otto Hightower yang sepertinya ingin sekali Rhaenyra itu jelek di matanya untuk mengancam posisi dan juga tahtanya sebagai the next Iron Throne dan
memajukan keturunannya si Otto Hightower itu. Jadi si King Viserys ini kayak keceplosan gitu ngomongnya. Dan akhirnya Otto Hightower pun disuruh keluar dan dia pun langsung terdiam ya guys ya. Langsung tertutup mulutnya diskakmat oleh si King Viserys ini. Terlihat Alicent di sini mendengarkan percakapan mereka dan terlihat sangat tidak senang. Dan juga kalau kalian perhatikan miniatur atau maket kota dari Old Valyria-nya si King Viserys makin lama makin gede ya guys ya. Jadi ini memang gambaran The Old Town atau kota lamanya Free City Valyrian the Freehold. Rhaenyra pun didatangi oleh Sir Criston Cole yang berkata bahwa Queen atau ratu memanggilnya atau si Alicent. Terlihat di sini Rhaenyra pun datang ke taman pohon weirwood dan dia tidak memakai kalungnya si Daemon lagi ya teman-teman ya. Dia masih marahan juga kemarin karena ditinggal gitu aja. Akhirnya Alicent pun bertanya kepada Rhaenyra dengan raut wajah yang sangat marah dan nada yang tinggi apa yang terjadi kemarin malam. Apa yang dilakukan oleh Princess Rhaenyra dan Prince Daemon. Di sini kelihatan banget ya kalau si Queen Alicent Hightower ini punya rasa ya dengan Prince Daemon. Karena di sini dia terlihat banget marah dan sedih gitu ya teman-teman ya. Mungkin adalah first love-nya. Karena terlihat banget di episode 1 kemarin Prince Daemon itu meminta favor atau bunga ya kepada Alicent Hightower pada saat pertandingan tourney. Rhaenyra pun menjelaskan yang sejelas-jelasnya kepada Alicent bahwa tidak ada yang terjadi apa-apa pada malam itu dengannya dan Daemon. Dan ini membuat si Alicent itu sedikit lega ya. Dan ia berkata bahwa sebenarnya ia itu ingin membantu si Rhaenyra ini agar bisa mendapatkan jodoh yang tepat dan terhindar dari gosip-gosip yang seperti itu. Selain khawatir dengan Rhaenyra dan khawatir dengan Prince Daemon, Alicent ini sebenarnya baik ya teman-teman ya. Di awal-awal ini, di awal-awal episode ini aku sangat respect banget ya dengan karakter dia. Prince Daemon pun kembali ke istana dan ia dibawa Kingsguard untuk menghadap King Viserys. Di sini King Viserys hendak bertanya langsung ya tentang laporannya si Otto Hightower. Lagi-lagi ya Prince Daemon itu suka sekali membuat orang itu salah mengerti tentang dia. Padahal kan dia tinggal cerita aja apa yang terjadi di sana, tapi dia dimain-mainkannya gitu ya. Padahal tidak ada terjadi apa-apa dengan Rhaenyra dan dirinya, tapi dia itu membuat seolah-olah terjadi dan King Viserys itu tambah marah ya. Dengan marah ia mengeluarkan belati Valyrian Steel-nya dan menaruh di leher Prince Daemon. Dan akhirnya si Prince Daemon ini pun diusir lagi ya, dan dia nggak pernah ada nyangkal sedikit pun memang dia ini sifatnya aneh banget. Di kamarnya King Viserys ini diyakinkan lah ya oleh si Alicent Hightower ini bahwa sebenarnya tidak ada yang terjadi apa-apa antara Daemon dan Rhaenyra, dan Rhaenyra itu yang masih perawan, tapi dia nggak tahu kan tentang yang sama Sir Criston Cole itu. Tapi di sini kelihatan banget ya Alicent Hightower ini mencoba membantu orang-orang di sekitarnya as much as she can, semampu yang dia bisa. Dan lagi-lagi aku respect banget dengan sifatnya ini yang nggak pernah memanas-manasin suaminya ya, malah mendinginkan dan memberikan solusi gitu loh. Rhaenyra pun dipanggil ya ke kamarnya King Viserys untuk membicarakan masalah ini guys. Dan di sini King Viserys menaruh belati Valyrian Steel-nya di sebuah api. Kalau kalian tahu ya, inilah Valyrian Steel yang digunakan oleh Arya Stark untuk membunuh Night King ya guys di Game of Thrones. King Viserys berkata bahwa sebenarnya belati Valyrian Steel ini awalnya milik si Aegon the Conqueror, dan sebelumnya jauh banget ini miliknya si Aenar Targaryen. Kalian tahu kan Aenar Targaryen? Yap, bener banget, Lord of House Targaryen dari Old Valyria yang membawa House of Targaryen pergi dari Valyria ya 14 tahun sebelum terjadi kiamat di Valyria, berkat ramalan anaknya Aenar Targaryen yaitu Daenerys the Dream. Selamatlah ya mereka ini dari Doom of Valyria dan berlayar ke Dragonstone. Di Dragonstone beranak pinak lah ya keturunannya si Aenar Targaryen ini, sampailah ke keturunannya si Aegon the Conqueror dan Rhaenys juga Visenya. Aku sudah buat ya silsilah lengkap keluarga Targaryen dari masa Aenar Targaryen di Old Valyria sampai Daenerys Targaryen di Game of Thrones. Tapi ini masih dalam proses, nanti aku akan upload ya guys. Terus pantengin channel ini. Ternyata belati Valyrian Steel ini kalau dipanaskan akan muncul ya di bagian besinya itu sebuah kalimat profesi ramalan dari Aegon the Conqueror bahwa dari darahku akan datang pangeran atau putri yang dijanjikan, dan lagunya akan menjadi lagu es dan api atau A Song of Ice and Fire. Ini sama banget ya dengan ramalan yang dikatakan oleh Melisandre kepada Daenerys Targaryen di Dragonstone. Nah pokoknya simpelnya kalian ingetin aja ya kalau ramalan ini keluar lagi di setiap episode House of Dragon. Ini tuh nge-refer ke mimpinya Aegon Targaryen tentang Night King atau seorang makhluk yang akan membawa kerusakan di dunia, yaitu si Night King itu dari utara itu ya guys. Yang kita lihatlah si Daenerys Targaryen dan para house di Game of Thrones bersatu melawan Night King itu. Nah jadi ramalannya tuh ke situ gitu loh. Jadi jangan bingung ya. Akhirnya King Viserys
Viserys pun berkata ya kepada Rhaenyra, karena sudah melakukan hal itu dan dia tidak mau dengar alasan Rhaenyra, ia langsung menjodohkan dan mengkawinkan si Rhaenyra ini dengan Sir Laenor Velaryon. Pada akhirnya King Viserys ini nurutin ya sarannya Lord Larys Strong yang di episode 3 kemarin. Awalnya si Rhaenyra ini menolak ya dengan semua apa yang dikatakan oleh King Viserys ini. Namun ia pun menyetujuinya asalkan Otto Hightower dicabut jadi Hand of the King-nya. Ketika Rhaenyra itu seperti membuka ya semua kebusukan dan kelicikan si Otto Hightower ini kepada King Viserys Targaryen. Dari mulai kematian ibunya Aemma Arryn, naik tahta atau posisinya Otto Hightower, dan semua kejanggalan-kejanggalan lainnya yang membuat judgementnya si Otto Hightower itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Dan pada akhirnya King Viserys pun menyetujuinya. Dan pada akhirnya si King Viserys ini pun mencabut Otto Hightower menjadi Hand of the King-nya dan menyuruhnya atau mengusirnya pergi gitu ya guys ya. Di sini mukanya kayak melas banget ya si Otto Hightower ini. Kemudian terlihat ya Grandmaster Melos itu membawa sebuah ramuan atau teh kepada Rhaenyra Targaryen untuk menguji apakah benar dia ini masih perawan atau enggak. Gak tahu kenapa ya Grandmaster Melos ini kayak mencurigakan gitu ya. Dari mulai pengobatan King Viserys yang tak kunjung sembuh, saran dia untuk membunuh Aemma Arryn dan menyelamatkan anaknya King Viserys pada saat persalinan di episode pertama, dan juga gerak-geriknya itu yang kayak sekongkol dengan Otto Hightower, termasuk menyuruh Rhaenyra meminum teh atau ramuan ini. Dan episode keempat pun berakhir ya teman-teman. Wow banget sih ya episode keempat ini, aku suka banget intriknya, konfliknya, dan interaksi antar sesama karakter itu lebih berbobot dan lebih pas dan berkualitas banget sih. Aku suka banget ya guys untuk episode keempat ini, dan aku sangat ngeri-ngeri sedap nih tentang ramuan yang dibawa oleh Grandmaster Melos itu. Semoga aja si Rhaenyra nggak apa-apa ya minum itu. Dan yap, benar banget untuk karakter Alicent Hightower di episode keempat ini jadi highlight banget ya, dimana dia ini kebaikannya itu dan juga kepercayaannya serta kepeduliannya dengan sesama dan orang-orang di sekelilingnya patut diacungi jempol. Aku masih nggak tahu ya dia itu sebenarnya bahagia atau enggak gitu ya sama si King Viserys ini. Tapi kayaknya sih ya nggak bahagia ya, karena dia lebih cinta dan lebih suka sama Prince Daemon. Wow, udah nggak sabar nih ya mau nonton episode kelimanya minggu depan ya guys. Wah, ini udah setengah ya dari episodenya. Total episode untuk season pertama ini ada 10 episode ya, kalau aku nggak salah dan nggak salah sumber juga. Episode kali ini CGI naganya cuma sedikit ya, scene-nya cuma sekejap aja tadi si Caraxes. Padahal kangen sama naga-naga yang lain ya guys. Apalagi si Smoke, pengen banget lihat mukanya tuh kayak mana tuh. Kemarin badass banget ngelawan pasukan Kragas Drahar di pertarungan Stepstone. Dan juga karakternya Prince Daemon ini ya teman-teman, dia ini kenapa ya suka banget buat orang itu jadi salah arti akan sifatnya ya. Seneng banget dia mempermainkan orang-orang dengan sifat asli ya, yang sebenarnya nggak jahat dan nggak seperti itu. Jadinya malah membuat orang-orang di sekelilingnya yang sayang sama dia seperti King Viserys Targaryen itu salah paham dan malah balik membenci dengan dia yang nggak pernah mau ngasih tahu kebenaran gitu. Aduh, entah deh, nggak jelas banget hubungan mereka berdua ini antara kakak dan adik ini. Waduh, makin intrik banget sih ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown penjelasan dari aku untuk episode keempat dari House of the Dragon. Semoga bisa membantu kalian ya, dan terus pantengin channel ini untuk beberapa konten yang akan aku upload tentang House of the Dragon. Salah satunya adalah silsilah keluarga. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.